Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dienul Akmal Ramdhani dari kelas B angkatan 2019 Teknik Elektro. Oke, di sini saya akan menerangkan tentang dasar semikonduktor dan dioda. Oke, yang pertama, apa itu semikonduktor? Semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator dan konduktor. Semikonduktor disebut juga sebagai bahan setengah penghantar listrik. Sebuah semikonduktor bersifat sebagai insulator pada temperatur yang sangat rendah, namun pada temperatur ruangan bersifat sebagai konduktor. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Di sini di sini saya bakal menjelaskan tentang definisi dari semikonduktor. Oke, dari definisi semikonduktor yaitu semikonduktor adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis P antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10 pangkat negatif 6 sampai dengan 10 pangkat 4 ohm titik M. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator terdapat pada tabel berikut. Ya, kita lihat bahwa dari bahan tersebut ada tembaga, silikon PD 300K, serta gelas. Dan hambatan jenisnya adalah ohm titik M, yaitu dari tembaga 1,7 kali 10 pangkat negatif 8, dan dari silikon 2,3 dikali 10 pangkat 3, dari gelas 7,0 dikali 10 pangkat 6. Dari ketiga bahan tersebut memiliki sifat-sifat. Yang pertama, dari tembaga yaitu memiliki sifat konduktor, dan dari silikon adalah semikonduktor, dan dari gelas memiliki sifat isolator. Oke, lanjut ke bagian selanjutnya. Oke, lanjut. Di sini kita bakal menjelaskan tentang sebuah pertanyaan, yaitu 3 buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 m dan diameter 1 mm. Nah, jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang tegangan 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Oke, kita langsung ke jawabannya, yaitu kita bakal menghitung dulu R dengan rumus dari ketiga rumus tersebut. Rumus yang pertama, di situ ada R sama dengan P dikali alfa per A, dan yang rumus kedua A sama dengan delta R pangkat 2, dan yang ketiga adalah R sama dengan D per 2. Nah, selanjutnya dihitung I untuk masing-masing bahan dengan rumus I sama dengan I bagi R. Di sini kita bakal menghitung dengan rumus menghitung arus. Oke, lanjut. Nah, perhatikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut. Dari yang terbesar adalah konduktor, ini konduktor tembaga ya, dan semikonduktor yang kedua yaitu silikon, dan yang ketiga isolator. Nah, lanjut kita ke bagian semikonduktor yang definisi keduanya. Oke, dari definisi kedua, semikonduktor adalah bahan yang memiliki pita terlalang atau forbidden band atau energi gap atau EG yang relatif kecil, kira-kira sebesar 1 eV equivalent. Ini merupakan sebuah gambar dari sebuah rangkaian dari konduktor, semikonduktor, dan isolator. Oke, lanjut ke bahan-bahan semikonduktor. Bahan-bahan semikonduktor di sini dijelaskan ada 3 buah, yaitu trivalent, tetravalent, dan pentavalent. Kita jelaskan yang pertama yaitu trivalent. Trivalent adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Dan yang kedua yaitu tetravalent. Tetravalent adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon, Si, dan germanium atau Ge. Dan yang terakhir adalah pentavalent. Logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah seperti fosfor, arsenikum,
dan antimon. Kita lanjut ke tabel periodik semikonduktor. Dan ini merupakan sebuah gambar dari tabel periodiknya. Kita bisa lihat dan mengamati gambar tersebut. Ini merupakan sebuah tabel periodik dari semikonduktor. Kita lanjut saja langsung ke bawah. Bahan-bahan semikonduktor. Bahan yang paling banyak digunakan adalah Si dan Ge, atau yang disebut juga tadi Si dan Ge, yaitu silikon dan germanium. Nah, jumlah elektron Si 14 buah dan jumlah elektron Ge 32 buah. Si adalah jumlah elektron valensi elektron terluar Si maupun Ge, masing-masing 4 buah. Langsung jenis ikatan kovalen. Nah, ini merupakan bahan-bahan dari pembuatan semikonduktor. Kita lanjut dari sini. Nah, jenis semikonduktor. Semikonduktor itu dapat dibagi dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedua. Di sini saya bakal menjelaskan tentang keduanya, yaitu yang pertama jenis semikonduktor intrinsik. Nah, semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contoh silikon murni. Contohnya yaitu silikon murni. Contoh silikon murni. Nah, ini merupakan contohnya. Oke, lanjut. Semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Yang pertama, semua elektron berada pada ikatan kovalen. Yang kedua, tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Semikonduktor intrinsik pada suhu kamar. Yang pertama itu agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas sebagai pembawa muatan negatif. Yang kedua, munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwa tersebut disebut pembangkitan atau generation. Nah, yang ketiga, jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus sebagai konduktor dengan konduktansi rendah. Dan ini merupakan sebuah gambar dari sebuah rangkaian dari sebuah intrinsik dari semikonduktor. Ini merupakan sebuah gambar dari intrinsik semikonduktor. Nah, sifat bahan silikon dan germanium. Sifat yang pertama yaitu nomor atom. Dari Si-nya dari Si berjumlah 14 dan dari G-nya 32. Nah, di sini kita bisa lihat saja sebuah tabel yang memiliki dari sini kita bisa mengamati tabel di sini. Oke, kita lanjut saja ke bawah. Pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Ini merupakan gambar semikonduktor intrinsik, dan ini merupakan gambar semikonduktor intrinsik yang merupakan perubahan dari keadaan yang terdahulu menjadi keadaan yang kemudian. Oke, lanjut ke jenis yang berikutnya, yaitu jenis semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan atau doping oleh atom asing. Nah, pengotoran oleh atom pentavalen seperti PaS dan Sb. Atom pengotornya disebut atom donor, dan pembawa muatannya yaitu elektron. Nah, pengotoran oleh atom trivalen seperti B, Ga, dan In. Atom pengotorannya disebut atom akseptor, dan pembawa muatannya itu hole. Ini merupakan kedua tipe dari semikonduktor ekstrinsik. Oke, lanjut ke jenis semikonduktor ekstrinsik. Tujuan doping. Nah, ekstrinsik melakukan
ekstrinsik memperoleh pengotoran atau penyuntikan. Nah, dari doping tersebut memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan, elektron atau hole saja. Perbandingan doping yaitu atom dopan dibagi atom murni. Nah, dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom pentavalen dan dinamakan atom donor, sedangkan pada semikonduktor time P trivalen dan dinamakan atom akseptor. Semikonduktor tipe N, elektron bebas ini adalah gambarnya. Nah, elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generasian akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Semikonduktor tipe P, hole sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bernama elektron bebas karena generasian akibat agitasi termal. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Oke, kita lanjut ke piranti semikonduktor. Nah, dari beberapa piranti semikonduktor adalah diode pertemuan PN, transistor, termistor, SCR atau Silicon Controlled Receiver, dan IC, Integrated Circuit. Nah, diode pertemuan PN. Diode pertemuan PN yaitu suatu pertemuan PN adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapat penyuntikan atom donor. Nah, pertemuan PN merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Diode pertemuan PN adalah pertemuan PN yang pada kedua sisinya dilekatkan logam atau metallurgical bond, sehingga elektrod yaitu anode pada sisi P dan katode pada sisi N. Pertemuan PN, atom akseptor, dan di sini merupakan atom donor. Nah, didoping pada kristal tunggal semikonduktor. Nah, nanti hasilnya akan menjadi tipe P dan tipe N. Oke, lanjut. Diode pertemuan PN. Nah, dari gambar sini kita bisa melihat dan menyimpulkan bahwa jika kawat yang dipasangkan pada sisi ini dan dihambat oleh logam dan pembungkusnya Oke, lanjut ke diode pertemuan PN. Di sini ada pertemuan PN yaitu tipe P dan tipe N. Nah, jika tipe N dan tipe P dipertemukan, maka hasilnya yaitu anode dan katode dan menghasilkan simbol seperti ini. Pertemuan PN terbuka. Bidang pertemuan yaitu ada di sini. Ini bidang pertemuannya. Dan ini merupakan jenis P, ini jenis N. Nah, dari gambar tersebut kita melihat sebuah titik-titik ini. Nah, ini adalah yang disebut dengan hole. Dan yang bulatan ini yang di luar tanda minus ini adalah ion akseptor. Dan yang positif ini adalah ion donor. Dan bulat hitam yang ada di sini, titik-titik ini adalah elektron. Oke. Dari gambar tersebut yaitu kita jelaskan atom-atom yang mengandung hole dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Nah, ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Lanjut, pertemuan PN terbuka. Lapisan pengosongan. Nah, pada lapisan pengosongan, saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Nah, terjadi recombination penggabungan di sekitar bidang pertemuan sehingga elektron dan hole lenyap. Dan di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan. Disebut daerah pengosongan atau depletion region. Tegangan penghalang. Nah, dari tegangan penghalang
adalah lenyapnya elektron meninggalkan ion donor dan lenyapnya hole meningkatkan ion akseptor yang negatif. Nah, selanjutnya adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik sehingga ada tegangan. Disebut tegangan kontak atau tegangan penghalang atau barrier potential yang menimbulkan arus drip ke kiri. Selanjutnya itu karena pertemuan PN ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drip dengan arus difusi. Oke, kita lanjut. Pertemuan PN dengan prasikap maju atau forward bias. Adanya VD menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drift. Selanjutnya, jika potensial penghalang sebelum diberi VD adalah V0, maka potensial penghalang turun menjadi VO dikurang VD. Daerah pengosongan menjadi sempit. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Yang keempat, hole dari sisi P, pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi N. Nah, elektron dari sisi N atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Nah, jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang dilewati diode. Kita lanjut. Pertemuan PN dengan persikap mundur atau reverse bias. Hole pada sisi P bergerak ke kiri. Nah, elektron pada sisi N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar dan potensial penghalang menjadi V0 ditambah VD. Tidak ada arus lewat bidang pertemuan. Yang kedua yaitu karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik, agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Nah, pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katode ke anode dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10 pangkat negatif 8 sampai dengan 10 pangkat negatif 14 A. Grafik arus dioda. Oke, kita lanjut ke pembahasan dioda ya. Simbol dioda Zener yaitu seperti ini ya. Nah, ini merupakan grafik dari arus diode atau dioda. Di sini terdapat reverse bias dan sini forward bias. Nah, karakter unik Zener bekerja pada bias negatif. Lanjut, simbol ke dioda. Ini merupakan simbol-simbol dari dioda. Ini ini anodenya dan ini katodenya. Nah, ini dari simbol yang sama, itu simbol dioda dan di sini anodenya, di sini katodenya. Oke, lanjut ke jenis dioda. Di sini kita dapat melihat sebuah gambar dari jenis-jenis dioda. Yang pertama itu ada junction dioda dan dioda Zener, dioda tunnel, dioda Schottky, dioda varaktor, dan diak, triak, SCR, like emanating diode, and photodiode. Lanjut, jenis dioda dan penggunaannya. Yang pertama itu dioda silikon. Dioda silikon yaitu dioda yang berfungsi untuk penyearah arus atau pengaman tegangan kejut dan memiliki kode IN4001, IN4007, dan IN5404. Yang kedua itu dioda Zener. Dioda Zener berfungsi untuk mengatur tegangan Zener, yaitu tegangan dari dioda Zener 6,2 volt dan dioda Zener 3,2 volt. Yang ketiga yaitu dioda bridge. Nah, dioda ini berfungsi sebagai penyearah gelombang penuh pada rangkaian satu daya dan memiliki kode B40C800, Kiprox pada kendaraan bermotor. Dan yang keempat yaitu LED, light emanating dioda. Nah, ini merupakan sebagai lampu indikator. Konsumsi arus rendah 5 mA long lifetime, yaitu 1,5 sampai 3 volt. Rangkaian dioda. Oke, kita lanjut ke sebuah penjelasan dari rangkaian dioda. Ini merupakan sebuah gambar dari rangkaian dioda. Nah, dari garis beban dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff, yaitu Kirchhoff voltage law atau KVL, diperoleh V sama dengan VI dikurangi IRL, dengan RL adalah tahanan beban
Nah, karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya, yaitu V dan I, diperlukan satu petunjuk lagi, yaitu karakteristik dioda. Oke, kita lanjut. Dari gambar tersebut, garis bahan melewati titik I sama dengan 0. Titik potong V adalah V sama dengan VI, dan V sama dengan 0. Titik potong adalah I sama dengan VI per RL. Nah, dari gambar tersebut, kita bisa melihat sebuah rangkaian dari dioda. Lanjut. Nah, ini merupakan gambar kurva karakteristik dinamis. Hubungan arus terhadap tegangan masukan VI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Nah, lereng garis beban adalah tetap karena resistan beban RL tetap. Ini ya. Oke, lanjut ke karakteristik dioda Zener. Di sini ada sebuah gambar A dan gambar B. Dari gambar A yaitu karakteristik I dikurang V dioda Zener. Dan yang dari gambar B merupakan dalam keadaan operasi. Dioda Zener dapat dilalui arus mulai dari 0,1 IZ sampai dengan IZ atau batas maksimum arus yang diperkenankan. Daya maksimum yang diperbolehkan yaitu PZ sama dengan VZ IZ. Lanjut ke dioda pemancar cahaya atau light emitting dioda atau disingkat dengan LED. Dioda ini adalah dioda yang mengubah energi listrik menjadi energi cahaya yang memiliki jangkauan panjang gelombang mulai 550 nanometer hijau sampai 1300 nm inframerah. Nm itu hijau ya. Maaf, nm itu inframerah. Warna lah, sebuah warna. Kurang tahu saya. Nah, ini merupakan sebuah simbolnya. Anoda dan ada katoda lagi ya. Ini merupakan simbol dari dioda. Dan yang ini adalah sebuah gambar dari LED atau light emitting diode atau disingkat dengan LED. Nah, light emitting diode atau LED memiliki prinsip kerja kebalikan dari dioda foto. Nah, dari warnanya yaitu panjang gelombang ditentukan oleh band gap. Dari intensitas cahaya hasil berbanding lurus dengan arus dan non-linearitas tampak pada arus rendah dan tinggi. Serta pemanasan sendiri, self-heating menurunkan efisiensi pada arus yang tinggi. Nah, dari karakteristik arus tegangannya yaitu mirip dengan dioda biasa. Cahaya biru nampak pada tegangan 1,4 sampai 2,7 volt. Tegangan threshold dan energi foton naik menurut energi band gap. Dan junction mengalami kerusakan pada tegangan 3 volt. Serta digunakan resistor seri untuk membatasi arus atau tegangan. Lanjut ke display digital dengan LED. Nah, dari display digital dengan LED paling umum beberapa peraga 7 segmen dan peraga heksadesimal masing-masing segmen dibuat dari LED. Nah, hubungan antara segmen tersedia dalam anoda dan katode bersama common anoda atau common katode. Nah, dari resistor digunakan sebagai pembatas arus 100 sampai 470 watt dan tersedia pula dengan decoder terintegrasi. Lanjut ke dioda foto. Dioda foto atau fotodiode adalah dioda yang menyerap cahaya sehingga meningkatkan konduktivitasnya. Dioda foto adalah dioda yang menyerap cahaya sehingga meningkatkan konduktivitasnya. Dioda foto digunakan sebagai pencacah cepat yang menghasilkan pulsa arus ketika cahaya diberi gangguan. Dan ini merupakan simbol dari dioda foto. Nah, ini merupakan bentuk nyata dari dioda fotonya. Nah, aplikasi AC to DC converter penyaras tengah gelombang. Ini merupakan sebuah gambar rangkaiannya ya. Nah, merupakan cara pengaplikasian dari AC ke DC dan di converter. Kita lanjut. Aplikasi sensor gas. Nah, detektor kualitas daging. Pada umumnya daging diawetkan dengan cara dibekukan, sebenarnya pada suhu optimum yang dibutuhkan agar daging bisa bertahan lama. Sensor dari semikonduktor mendeteksi gas etil asetat yang muncul ketika daging mulai membusuk. Sensor dibuat dari bahan semikonduktor padatan SnO2 dan La203 dengan metode lapisan tebal pada substrat alumina.
Gas etil asetat akan bereaksi dengan La203 yang membentuk lapisan depresi. Oke, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang mengenakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.